Akhirnya, koper itu berhasil dibawa oleh anak buah Chipper tersebut. Oke, lanjut. Dan selanjutnya, di pesawat, Chip ungkap kekecewaannya kepada Dom. Saat misinya tersebut, koper kode senjata musnah massal itu. Ia kecewa karena saat memperbaiki mobil bikin ia resah dan gelisah karena tidak terpantau olehnya. Kedua, karena Dom membiarkan saja saat Letty membawa kabur koper. Justru anak buahnya lah yang berhasil membawa koper itu, bukanlah Dom. Alhasil dari kekecewaan itu, Chipper mengizinkan anak buahnya menembak kepala mantan kekasihnya. Dom benar-benar marah, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Sadih dan Yong. Selanjutnya tiba-tiba Letty ingat dengan anak buah Chipper di gang saat merebut koper darinya. Ia adalah Connor Rogers. Letty ingat bertemu orang ini saat bekerja sama dengan Owen, adiknya Shaw. Setelah dilacak, ia terhubung dengan seorang bernama Mos Jakande yang pernah mencoba merebut mata Tuhan. Artinya, Dom telah 2 kali menghancurkan bisnis Chipper. Chipper yang sama sekali tidak berakhlak itu, setelah membunuh mantan kekasihnya, ia punya misi dengan memiliki alat EMP beserta kodenya itu. Ia akan memberi pelajaran ke negara-negara adidaya. Ia akan mencapai misi yang sudah lama ia susun. Selanjutnya, Hobbs dan tim sedang mencari tahu kira-kira apa dan di mana misi Dom dan Chipper selanjutnya. Setelah berdiskusi dan menganalisa bersama, kemungkinan di Vladovin, Rusia, yaitu wilayah es pangkalan militer Rusia. Saat Hobbs dan tim sudah sampai tak jauh dari pangkalan militer itu, mereka mengamati dari kejauhan. Benar saja, ia melihat Dom sudah mengendarai mobil ke pangkalan perang Rusia itu. Di sana ia melihat sebuah kapal selam besar yang di dalamnya ada dilengkapi dengan senjata nuklir yang sangat berbahaya. Saat para penjaga mengetahui kedatangan Dom, Dom sudah ditunggu dengan gerbang berduri yang siap menghadangnya. Saat itu juga Dom memencet sebuah tombol yang terhubung dengan senjata EMP di dalam mobil, yang dapat mematikan daya elektronik apapun di wilayah sekitar, sehingga gerbang durinya bisa turun dan dia bisa melewatinya. Menerobos ke dalam pangkalan senjata tersebut, dan ia butuh 1 kali tekan lagi agar benar-benar bisa mematikan daya di kapal selam besar milik Rusia itu, yaitu harus tepat di bawah kapal selam itu. Kemudian Chipper dan tim menyetel ulang sistemnya, menguasai dan tentu saja mengendalikan kapal selam tersebut sepenuhnya dengan mudah dari jarak jauh. Sederhananya, kapal selam itu dibajak dengan teknologi tinggi tanpa awak apapun berada di kapal itu. Kemudian Ted, Herman, dan Little Nabadi mencoba memasuki ruang kendali senjata nuklir yang ada di dalam kapal perang tersebut. Tujuannya untuk menarik chip sistem peluncuran senjata nuklir di kapal tersebut. Terjadilah kejar-kejaran antara Dom dan para penjaga pangkalan tersebut. Tentu saja, Dom dengan keahlian berkendara berhasil kabur dari kejaran tentara Rusia tersebut. Kemudian Chipper menginstruksikan, yaitu rencana perubahan titik bertemunya dengan anak buahnya. Lalu Dom memberontak dan sangat marah. Ia butuhkan adalah putranya karena misinya sudah diselesaikannya. Di tempat lain, Hobbs dan Ramsay serta Letty sudah sampai ke ruang kendali, menguasai sistem di ruang tersebut, dan berusaha menggagalkan pembajakan kapal perang tersebut. Awalnya berhasil, tapi karena Chipper langsung turun tangan, Ramsay tidak bisa melawan kehebatan Chipper. Di sisi lain, Tess dan 2 temannya lainnya, yaitu Herman dan Little Nabadi, masih berjuang masuk ke dalam kapal, menguasai sistem ruang kendali senjata dengan mencabut chip sistem kendali senjata nuklir kapal itu. Dan ternyata malah Tess yang mengerti tentang teknologi malah terkurung di sebuah ruangan. Sedangkan 2 temannya lagi berhasil duluan masuk ke ruang kendali tersebut. Mereka menebak-nebak dan bersusah payah chip mana yang akan perlu dicabut.
Dom sudah bersama anak buah Chipper, yaitu orang yang beberapa waktu lalu menembak kepala mantan kekasihnya di depan matanya. Chipper segera mengaktifkan senjata nuklir di kapal itu. Dengan hitungan mundur yang tersisa sedikit, Roman dan Little Nabadi akhirnya menemukan chip itu dan menariknya. Chipper gagal meluncurkan senjata nuklir tersebut. Lalu mereka dengan cepat keluar dari kapal perang tersebut. Setelah gagal meluncurkan senjata nuklir, Chipper memerintahkan untuk menjalankan kapal selam itu segera menuju ke perairan lepas. Berusaha menggagalkan kapal selam ini sebelum masuk ke perairan lepas, yaitu menutup pintu gerbang bendungan perairan yang masih cukup jauh dari pangkalan itu. Hobbs dan timnya terlihat diburu oleh para tentara Rusia. Terjadilah tembak-tembakan di daratan penuh es ini. Tentu saja, tentara ini beranggapan mereka lah yang menghancurkan pangkalan mereka, padahal tidak. Dom bersama anak buah Chipper diperintahkan untuk menghabisi timnya dari ketinggian dengan menembak mereka satu persatu. Di waktu bersamaan, kita melihat Shaw dan adiknya Owen berhasil masuk ke dalam pesawat rahasia di mana Chipper dan timnya berada. Mereka menggunakan mesin di punggungnya, serta sebuah tombol sensor kargo di dada mereka bisa masuk. Langsung diketahui oleh Chipper, anak buah Chipper berusaha menghabisi mereka. Oke, sampai di sini saya akan menjelaskan sedikit ke kalian. Masih ingat saat Dom melaksanakan misi merebut koper kode EMP mobilnya mogok, lalu meminta 5 menit untuk memperbaikinya. Dan pantauan Chipper saat Dom memperbaiki mesin mobil, di kap depan terhalang oleh sebuah mobil box barang. Itu juga skenario. Yang membawa mobil box tersebut adalah preman saat dia balapan kota Kuba waktu ia bulan madu. Dan selama 5 menit itu dia bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ia adalah ibunya Shaw atau ibunya Owen tentu saja. Di sana Dom meminta bantuan serta memberikan sebuah alat untuk melacak posisi pesawat Chipper berada. Alat tersebut bisa melacak dan terhubung di mana posisi kalung Dom yang digantungkan tepat di kaca ruangan anti peluru di mana istri dan anaknya disekap. Dan kenapa Shaw masih hidup? Karena dia benar-benar tidak ditembak oleh Dom, tapi hanya pingsan. Ia disadarkan oleh ibunya saat Shaw di mobil. Kemudian di sana ibu menjelaskan rencana selanjutnya dengan menggunakan alat yang diberikan oleh Dom ke ibunya itu demi untuk menyelamatkan putra Dom. Tapi ibunya punya syarat, yaitu wajib ditemani oleh adiknya yaitu Owen. Owen masih hidup karena berhasil ditemukan menggunakan teknologi Good Eyes oleh Dom sebelumnya. Oke, di pesawat, Shaw dan Owen berhasil membuka pintu ruangan di mana putra Dom berada. Lalu Shaw mengonfirmasi ke Dom bahwa anaknya sudah diperlukannya. Dom dan anak buah Chipper di mana ia sedang membidik Letty dan yang lainnya dari jarak jauh. Dom langsung menghabisi anak buah Chipper tersebut penuh di mana yang sudah menembak kepala mantan kekasih. Shaw dan Owen menghabisi anak buah Chipper satu persatu dan bayi Dom dipakaikan earphone agar tidak menangis saat perkelahian terjadi. Hobbs dan tim masih melanjutkan tembak-tembakan dengan tentara Rusia. Mereka menuju ke bendungan. Di sini Dom dengan cepat bergabung bersama timnya, berhasil membantu teman-temannya. Selang beberapa waktu, Chipper berhasil mengaktifkan torpedo dari kapal selam tersebut dan berusaha menembaki Dom dan timnya. Torpedo tersebut berhasil digagalkan oleh Hobbs yang malah diarahkan ke mobil tentara Rusia yang masih tersisa. Chipper memutuskan kapal harus muncul ke permukaan, mengejar mereka perlahan dan menembak langsung mereka di daratan es itu dengan sebuah roket pencari panas.
Dom segera menginstruksikan ke teman-temannya untuk minggir lalu menyalakan api di belakang mobilnya agar roket tersebut fokus hanya mengejar dia sendiri. Udah Dom. Dalam keahliannya mengendarai mobil dan menghindar, Dom bisa mengarahkan roket tersebut menuju ke kapal selam yang sudah muncul ke permukaan daratan itu. Shipper menyuruh untuk kapal segera masuk kembali ke dalam air, tapi sudah terlambat dan kapal selam itu meledak hancur berkeping-keping karena tembakan itu. Termasuk mobil Dom terbakar dan rusak yang sangat parah. Dom masih hidup karena melompat cepat dari mobil tersebut. Tetapi selang beberapa detik ledakan besar terjadi di kapal tersebut. Secara sigap, Dom diselamatkan oleh teman-temannya dengan menghindari efek ledakan oleh mobil-mobil mereka, dan Dom diselamatkan dari ledakan besar itu. Di pesawat dengan cepat Chipper menghapus data-data di komputernya dan berkemas untuk meninggalkan pesawatnya. Tapi dengan cepat ia dicegat oleh Shaw yang sedang memegangi putra Dom. Di sini kita bisa melihat Chipper bukanlah orang sembarangan. Ia ternyata sudah menyiapkan semuanya. Ia sudah mengenakan parasut ternyata di bajunya. Dengan cepat ia membuka pintu emergensi dan terjun. Tidak sempat menembak Chipper, Shaw segera menutup kembali pintu emergensi tersebut karena bayinya Dom hampir saja terjatuh. Dom, Letty, serta timnya bersatu kembali. Ia dan timnya berhasil menyelamatkan putra dari Dom hingga ke pelukannya. Film pun selesai. Secara keseluruhan film ini begitu banyak menampilkan adegan keren dan enak dilihat, tak diragukan lagi ya karena banyak banget aktor di film ini. Saya suka dengan film ini karena untuk memunculkan konflik yang parah, tak mesti secara langsung tetapi mengendalikan dari jarak jauh. Tentu saja menggunakan teknologi yang begitu canggih untuk mencapai tujuannya. Walau di sini pihak lawan yang melakukan, tapi disitulah letak menarik film ini. Dan di lain hal, film ini juga kekeluargaannya cukup kental, walaupun masing-masing mereka memang barbar dalam beraksi. Oke, dan sanak terima kasih banyak telah menyaksikan ringkasan cerita film dari awal sampai akhir. Mungkin sampai di siko dulu kita bercerita tentang film. Selamat menyaksikan video saya yang lainnya. Nasihat saya cuma satu kepada teman-teman sekalian, jangan lupa makan, nanti kalian mati. Dah, tambah dah.